Ini kita pertemuan keempat. Langsung ya. Jadi di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang teknik aseptis dispensing. Nah, dispensing CDN steril itu harus dilakukan di instalasi farmasi dengan teknik aseptik untuk menjamin sterilitas dan stabilitas produk dari awal hingga akhir dan melindungi petugas dari paparan zat berbahaya serta menghindari terjadinya kesalahan pemberian obat. Nah, tujuan dari teknik aseptis sendiri itu yang pertama ada menjamin sterilitas produk, yang kedua meminimalkan kesalahan pengobatan, yang ketiga menjamin kompatibilitas dan stabilitas, yang keempat menghindari pemaparan zat berbahaya baik terhadap lingkungan maupun petugasnya, yang kelima menghindari pencemaran lingkungan, yang keenam penghematan biaya penggunaan obat. Prinsipnya, produk steril hendaknya dibuat dengan persyaratan khusus dengan tujuan untuk memperkecil risiko pencemaran mikroba, partikulat, dan biogen, serta terfokus keterampilan pelatihan dan sikap personel yang terlibat. Jadi personel yang terlibat ini tentunya sudah mendapatkan pelatihan khusus dan profesional. Asal cemaran itu ada dua, berasal dari operator dan luar operator. Yang operator itu ada keringat, nafas, dan lain-lain. Kalau yang luar operator ada baju, sepatu, masker, sarung tangan, bangunan, pertukaran udara. Ini APD petugasnya. Ruang lingkup teknik aseptik. Yang pertama ada IV admixture, itu penyiapan obat suntik secara aseptis. Itu ada tiga. Yang pertama ada dilution atau pengenceran. Yang kedua ada rekonstruksi, itu melautkan. Yang ketiga ada compounding, itu meracik. Nah, teknik aseptik ini juga berlaku di handling sitotoksik atau obat sitostatika, obat kanker secara aman dan benar. Dan juga berlaku di TPN, yaitu Total Parenteral Nutrisi, penyediaan sediaan nutrisi parenteral secara aseptis. Nah, untuk selanjutnya itu ada kegiatan dispensing sediaan steril. Kegiatannya apa aja sih? Yang pertama itu ada pencampuran obat suntik. Jadi melakukan pencampuran obat steril sesuai kebutuhan pasien yang menjamin kompatibilitas dan stabilitas obat maupun wadah sesuai dengan dosis yang ditetapkan. Nah, kegiatan di pencampuran obat suntik ini ada tiga. Yang pertama ada pencampur sediaan intravena ke dalam cairan infus. Yang kedua ada melautkan sediaan intravena dalam bentuk serbuk dengan pelaut yang sesuai. Dan yang ketiga itu adalah mengemas menjadi sediaan yang siap pakai. Faktor yang perlu diperhatikan dalam pencampuran obat suntik itu tentunya yang pertama menggunakan ruangan khusus. Karena kan steril ya, dispensing sediaan steril. Terus yang kedua itu menggunakan lemari pencampuran seperti BSC. Dan tentunya di BSC itu terdapat juga HEPA filter. Nah, untuk kegiatan dispensing sediaan steril yang kedua, itu ada penyiapan nutrisi parenteral atau TPN tadi. Itu pencampuran nutrisi parenteral yang dilakukan oleh tenaga terlatih secara aseptis sesuai kebutuhan pasien dengan menjaga stabilitas sediaan, formula standar, dan kepatuhan terhadap prosedur yang menyertai. Nah, kegiatan dalam dispensing sediaan nutrisi parenteral ini ada dua. Yang pertama itu mencampur sediaan karbohidrat, protein, lipid, vitamin, mineral untuk kebutuhan perorangan. Jadi TPN tadi isinya ada karbohidrat, protein, lipid, vitamin, dan mineral. Terus ya kegiatan yang kedua itu mengemas ke dalam kantong khusus untuk nutrisi. Nah, sediaan TPN ini kalau dari pabrik itu biasanya sudah dalam bentuk produk siap, siap sudah siap apa itu? Oh, siap pakai, sudah kemasan siap pakai. Terus, tapi kalau dari rumah sakit itu bisa Racik. melakukan penyiapan sendiri, tetapi dengan teknik aseptis. Nah, di penyiapan nutrisi parenteral ini faktor yang perlu diperhatikan tentunya yang pertama
tim yang terdiri dari dokter ini untuk meresepkan, apoteker ini untuk membuat, perawat untuk memberikan, dan ahli gizi ini untuk perhitungan kadar eh, kadar yang diberikan seperti kadar protein atau kadar lainnya. Yang kedua itu ada sarana dan peralatan. Yang ketiga ruangan khusus. Yang keempat juga menggunakan lemari pencampuran BSC. Dan yang kelima itu kantong khusus untuk nutrisi parenteral. Kegiatan dispensing sediaan steril yang ketiga itu ada penanganan sediaan sitostatik atau obat kanker. Itu merupakan penanganan obat kanker secara aseptis dalam kemasan siap pakai sesuai dengan kebutuhan pasien oleh tenaga farmasi yang terlatih dengan pengendalian pada keamanan terhadap lingkungan, petugas, maupun sediaan obatnya dari efek toksik dan kontaminasi dengan menggunakan APD, APD lengkap, mengamankan pada saat pencampuran, distribusi, dan proses pemberian kepada pasien sampai dengan pembuangan limbahnya. Nah, di dalam penanganan sediaan sitostatik ini, kegiatan yang dilakukan itu meliputi yang pertama, ada melakukan perhitungan dosis secara akurat. Perhitungan dosis ini dengan menyesuaikan kesehatan ginjal pasien juga. Yang kedua itu melautkan sediaan obat kanker dengan pelaut yang sesuai. Yang ketiga itu mencampur sediaan obat kanker sesuai dengan protokol pengobatan. Yang keempat, mengemas dalam kemasan tertentu. Dan yang kelima, itu membuang limbah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, faktor yang perlu diperhatikan dalam penanganan sediaan sitostatik ini, yang pertama tuh tentunya ruangan khusus, karena kan obat ini kan obat kanker ya berbahaya baik apa bagi petugas maupun bagi lingkungannya. Jadi memerlukan ruangan khusus yang dirancang dengan kondisi yang sesuai. Yang kedua, itu menggunakan lemari pencampuran BSC. Jadi dalam BSC itu juga ada HEPA filter untuk penyaringan udaranya. Yang keempat, tentunya menggunakan APD lengkap. Ini sudah wajib sesuai dengan SOP-nya. Dan yang kelima itu petugas yang bertugas dalam penanganan sediaan sito ini harus yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dan profesional. Serta yang terakhir itu cara pemberian obat kanker. Nah, untuk selanjutnya ada tugas apoteker dan TTK. Yang pertama itu apoteker. Setiap apoteker yang melakukan dispensing sediaan obat steril itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama itu ada memiliki kompetensi tentang teknik aseptik. Jadi kan paham caranya, urut-urutannya, SOP-nya gimana. Terus yang kedua, memiliki kompetensi tentang dispensing sediaan obat steril. Yang ketiga, memiliki kemampuan membuat regulasi internal seperti pedoman atau panduan atau prosedur tetap sesuai setiap tahapan pencampuran sediaan steril itu. Nah, apoteker ini juga bisa dibantu dengan TTK atau sekarang TIF, TVF ya, FF. TVF ya. Nah, TVF atau TTK ini membantu apoteker dalam menyiapkan stok obat, penyiapan, pencampuran, pengemasan, dan menyerahkan sediaan steril itu kepada perawat yang bertugas atau untuk distribusinya. Nah, petugasnya juga harus memiliki kompetensi dalam melakukan pencampuran sediaan. Berarti yang Membangun, kayak yang gimana? dosis-dosis itu apotekernya, terus nanti TTK-nya atau TVF-nya itu yang kayak bantu ngeraciin gitu. Ya, soalnya lebih berwenang apoteker yang menghitung dosisnya. Nah, untuk selanjutnya ada membangun pelayanan aseptic dispensing. Itu yang pertama itu personil yang terkualifikasi dan terlatih. Yang kedua, bangunan dan sarana dengan luas dan memadai. Yang ketiga, peralatan dan sarana penunjangnya yang sesuai. Yang keempat, bahan, wadah, dan label yang benar. Yang kelima, prosedur dan instruksi yang disetujui. Dan yang keenam tuh tempat penyimpanan dan transportasi yang memadai. Jadi ini benar-benar
harus tertata dengan baik biar semuanya nggak apa ya. Tidak terkontam, aman. Mm, ya. Iya. Nah, yang pertama itu ada personil. Personilnya harus terkualifikasi, harus apa ya, sudah mendapat pelatihan khusus, bukan profesional. Terus yang kedua tuh kompetensi berpengalaman praktis. Yang ketiga jumlahnya memadai. Terus yang keempat tuh tiap personil memiliki tanggung jawab masing-masing dan dicatat. Terus yang kelima, jadi nggak semua petugas tuh disediaan dispensing style gitu, nggak kan ada set di depan juga toh. Ya, Terus yang kelima itu memahami prinsip CPOB. CPOB itu cara pemberian obat yang baik, ya nggak sih? iya. Pemberian apa pembuatan? Eh, iya pemberian apa pembuatan ya saya coba. CPOB. Oh pembuatan, pembuatan. Cara pembuat yang baik. Cara pembuatan obat yang baik. Itu merupakan sistem untuk memastikan obat dibuat secara konsisten dan memenuhi standar mutu untuk keselamatan pasien. Eh, Udah sih tujuannya ya memastikan mutu obat, mencegah kontaminasi silang, dan menjamin efektivitas dan keamanan obat. Jadi memahami prinsip CPOB, cara pembuatan obat yang baik, serta memperoleh pelatihan yang sesuai dan berkesinambungan. Jadi kalau petugasnya ditempatkan di dispensing sediaan steril, berarti ikut pelatihannya juga yang berkesinambungan dengan tugas dan tanggung jawabnya itu. Terus yang keenam, itu memahami dan menjalankan instruksi mengenai higienis apa yang berkaitan dengan pekerjaannya. Nah, kemampuan personel itu tentunya yang pertama membentuk kemampuan good aseptic teknik. Terus yang kedua membentuk kemampuan dalam bekerja di lamina airflow atau LAF kabinet atau BSC juga, dan membentuk kemampuan memelihara ruangan dan instrumen steril. Jadi ya di dalam ruangan itu yang bertanggung jawab juga personel yang bersangkutan dari mulai pengerjaannya, terus alat-alatnya, terus bahan-bahannya gitu. Nah, formulir isi harian yang diperlukan, yang pertama kebersihan ruangan itu peran petugas yang bertugas di hari itu wajib mengisi formulir harian ini. Ada kebersihan ruangan, ada tekanan ruang, suhu, kelembapan, dan kelengkapan dan kondisi alat. Apalagi kalau di ruangan khusus yang buat pencampuran obat steril itu kan eh, tekanan ruangan, suhu, kelembapan itu kan kayak harus terjaga banget gitu. Nah, petugas yang bertugas dalam dispensing teknik aseptis itu juga harus menggunakan alat pelindung diri. Alat pelindung diri ya dari baju pelindung, itu kan ada lapis baju pertama, terus lapis baju gaunnya itu kayak gini, kayak pas COVID. Terus pencucian pakaiannya juga dipisah dengan pakaian kerja area lain. Terus pakai kun ada double dua juga, lengkap satu di bawah baju, rangkap dua yang di luar baju. Ini handscoonnya ada yang steril sama non Mams. steril. Steril itu bebas powder. Terus ada pakai goggles, kacamata pelindung. Terus pakai apa face shield yang buat melindungi seluruh muka itu. Untuk sitotoksik, antibiotik, dan hormon, maskernya disposable, disesuaikan. Kalau bisa yang aman sih yang N95 ya, kayak pas COVID itu untuk sito. Terus pakai sepatu lab, cover shoot, terus apron sama spill kit kemoterapi. Spill kit itu harus tersedia di setelah kita bekerja juga sih. Selanjutnya ada bahan, wadah, dan label. Nah, jadi sediaan obat steril itu kan
wadahnya bisa ada yang ampul, ada yang vial, ada yang cup, ada yang soft bag. Soft bag tuh gimana ya? So- Kayak infus Oh ya, yang kotak tapi kan luwih lentur kayak set enggak, seiku enggak sih kayak yang kayak wadah kotak ya. soft bag. Kayak neng metune malah iku apa jenenge? P3K, wadah P3K. Coba wadah Ini udah kayak tak lah. nggak kelihatan, nggak kelihatan. Saya. Ini. Oh iya iya, ha. Iya ya kayak infus ya. Mm-mm. Tapi kayak luwih lentur. Mungkin ya infus kan kelas sama kan wadahnya. Hmm. Ya Nah, infus lanjut kan wis selanjutnya. kebentuk. Mm-mm. Selanjutnya ada disinfektan. Disinfektan yang digunakan itu ada etil alkohol spray 70%, isopropil alkohol 70%, alkohol swab, dan lap steril. Biasanya juga ada yang pakai deterjen biasa. Terus yang ketiga ada syring, needle, flakon. Flakon ini apa ya? Kok Ini wadah parfum. Eh, eh, kelihatan nggak? sentipipet. Oh iya iya iya. Kayak botol tetes nggak ya? Mm-mm. Kayak serum-serum. Mm-mm. Terus yang keempat ada kontainer atau box sealing, stopper sealing, transfer set, sama pinset. Terus ada sampah medis juga, tajam dan tidak tajam. Terus ada label atau etiket dalam. Terus ada etiket luar dan ada penanda obat high alert, terlindung cahaya, dan obat cancer. Ini prosedur cuci tangan, 6 langkah cuci tangan. Kok ini 5 langkah? Eh, 5 momen cuci tangan, ding. 6 langkah cuci tangan. Ayo, Ini. Terus ini. punggung, Sela-sela sela-sela jari, punggung, punggung. terus ibu Ini enggak jari, sih? Ibu jari, terus kunci, kunci, terus iku kuku. ibu jari. Selesai. Terus Oke. Pokoknya di dispensing jadi steril itu cuci tangan tuh berulang-ulang kali. Ada yang pakai, ya biasanya pakai alkohol disinfek apa sih? Di wadah itu loh. sanitizer. Heeh, hand sanitizer. Nah, ini menggunakan sarung tangan steril. Jadi pegang bagian dalamnya ya. Mm-mm. Dalam ketemu dalam, Pilih. luar. Iya. Nah, terus menggunakan LAF atau BSC. Nah, menyiapkan LAF itu dihidupkan 5 menit sebelum digunakan. Terus melakukan kontaminasi atau pembersihan dengan disinfeksi LAF dan peralatan pendukung. Mejanya di, dilap dengan satu arah angkat. Ya, terus pindah, terus angkat gitu. Terus yang ketiga, pembersihan tadi untuk menghilangkan kotoran menggunakan lautan. Terus pembersih deterjen itu dibilas aqua bides. Terus prosedur desinfeksi LAF. Nah, desinfeksi ini untuk membunuh organisme patogenik dengan alkohol 70%. Terus pembersihannya itu sebelum memulai kerja dan setelah
bekerja. Dan peralatan pendukung pendukung di disinfeksi ini dengan alkohol 70% sebelum digunakan. Ini prinsip peletakan LAF membatasi barang-barang yang dimasukkan. Terus diseka semua obat dan alkes yang akan dimasukkan ke dalam LAF dengan alkohol 70%. Berarti sebelum dimasukkan, semua alat-alatnya harus disinfeksi dulu nggak sih? Pakai alkohol Ya. 70%. Mm-mm. Terus layoutnya, kalau objek besar itu minimum berjarak 15 cm. Objek kecil 5 cm. Dan jarak antara objek dengan pinggir meja kerja minimal 15. Berarti dari sini, ini kan pinggir ya, harus 15. 15 cm. Apa ya? Enggak. Nah, ini peletakan BSC kan 15 cm, 15 cm, 15 cm. Jadi di paling depan sana itu limbah, terus di dekat kita tuh alkes dan obatnya, terus yang tengah-tengah tuh area kerja. Teknik aseptis, aseptis sendiri itu artinya bebas mikroorganisme. Jadi teknik aseptis itu metode atau cara yang dilakukan sebelum dan selama proses dispensing obat yang dapat mengurangi risiko paparan terhadap petugas, pasien, dan lingkungan dengan menurunkan atau meniadakan jumlah mikroorganisme yang mengkontaminasi produknya. Hierarki teknik aseptis itu untuk menjamin mutu produk tuh dari apa clean room-nya itu 3%, LF-nya 7%, teknik aseptik yang digunakan itu 40%, dan pengetahuan khusus dari petugasnya itu 50% untuk menjamin mutu produk yang dibuat itu. Ini searing needle vial membuat jadi teknik aseptis itu juga berlaku di searing needle vial, membuka kemasan dan hand placement. Nah, teknik aseptis searing, ukuran searing yang tersedia itu ada 1 mili sampai 50 mililiter. Nah, tanda yang bergradasi, garis-garis yang menunjuk pada searing itu menunjukkan perbedaan volume bergantung ukuran-ukuran searing. Terus yang ketiga, jangan menggunakan searing dengan 2 kali lebih besar dari volume yang dibutuhkan. Jadi kalau mau ambil 5 mili ya pakai ukuran yang 5 mili. Menyesuaikan volume volume yang dibutuhkan itu. Terus untuk menjaga sterilitas, searing tip dan eh, pelunga ini tidak boleh tersentuh. Nah, yang nggak boleh disentuh sini, ini ping-ping ini sama ini. Ya. Terus kalau mau apa kayak gelas ukur itu kan kalau kita ambil volume itu kan ada bawah pas atas gitu toh. Mm-mm. Nah, Melengkung heeh, kalau di ini sharing ini pakai ini kan, yang pojok setengah-tengah. ketiga, yang tengah-tengah Enggak sih, kayak yang tengah-tengah habis pucuk segitiga ya, yang yang ini. tengah-tengah itu. Nah, ya ini nih, ini cek apa sharingnya. Ini needle, ini bel, ini pelongonya juga tidak boleh yang tidak boleh disentuh tadi. Terus ini kalibrasi garisnya, garis kalibrasi. Nah, ini baca skala yang benar pada sharing. Yang dipakai itu yang ini. Tengah. Jadi kalau ambil cairan juga sampai sini. Ini teknik aseptis, sediaan obat kemoterapi dalam speed atau penggunaan bolus ditutup dengan head stopper. Jadi kak di vial tuh dilapisi sama aluminium foil juga karetnya. Ini ampul, udah kemarin udah belajar matain ampul. Dia Ya, caranya hanya lehernya disekam pakai alcohol swab. kalau swab.
Terus dililit itu nih pakai Mm-mm. alkohol tadi. Terus dingin nih. Ya, Oh, jadi jempol ketemu jempol. terus di stop titiknya Ya, menghad- menghadap sana kan. ya. Menjauh apa? Menjauh area kerja kan, menjauh kita juga petugasnya. Kemarin kalau masukin ke vial tuh diambil dulu udaranya apa biar nggak meledak itu. Mm-mm. Berarti, Tapi katanya kalau gimana? katanya Nggak, tapi katanya saya ambil udara iku sing semisal kita ambilnya itu dari sek wadah sek masih tertutup gitu loh. Nah kan nek vial iku kan kita harus buka kan. Terus kan wis kebuka iki wis nggak ada tutup. Nah iku katanya nggak perlu ambil udara langsung gitu. mm-mm. Tapi kalau misalkan itu ketutup kayak Dewi, kayak kan ketutup nggak sih kita praktikum? Ya Masa nek sing vial ketutup. Nek si ampul nggak kan? nah itu sebelumnya tuh diambil udaranya sih. Mm-mm, diambil udaranya sesuai volume yang mau diambil atau dilebih dikit juga nggak apa-apa. Terus baru ditusuk itu ke viale, tutup viale itu. Jadi vial kosong tarik diambil, terus jika larutan misalnya nang infus, terus jika larutan nang infus didorong terus diambil, terus sama larutannya, terus Mm-mm. dimasukkan ke vial terus oh. Terus kan Soalnya di apa? soalnya kalau nggak diambil kayak meledak. Mm-mm. Lah kan tekanan udara di dalam kan kurang ya dalam wadah vial itu. Nah, terus jauh iku kan eneng bolongannya ya. Ya. Mm-mm. Iku pas nusuk kayak ngadep atas kan? Ngadep atas sih bolongannya. Mm-mm. Bolongannya ada patah terus sambilnya bawah. Terus kan ditusuknya bolongannya ada atas. Terus di wes sampai sampai viale kan dalam vialeku. Terus jauhnya di bolongan itu jadi di bawah kono kan. Ya. Baru diambil apa enggak ini bolongannya jeneng apa ya? Eh, Apa sih? Ini aku nggak nulis sih. lubang pinhole. Hmm. Lum, lumen nih kalau di sini. Tapi kemarin apa gitu? Ada istilah lainnya. Iya, itulah. Oh, Apa? bevel. Iya nggak sih? Oh, bevel, bevel. Terus kan kalau masuknya ya lewat dinding kan, main nggak terjadi buih. Bahu nih kan, lihat bahu kemasan wadah itu. Biar apa? Nggak berbuih gitu nggak sih? Iya, Nih teknik G-motion ampul. Jadi kan mesti kan ada cairan di kepala di sini toh. leher. Kan dipakai teknik G-motion dulu biar cairannya turun. Nah, terus ini menarik lautan dari ampul dan menyuntikkan ke dalam large volume. Yang pertama itu untuk memasang filter needle khusus untuk jarum yang volume 20, 30, 50 mililiter itu lepaskan tutup filter needle dari packing dan penutup sekitar syringe. Terus dimasukkan syringe ke pusat needle dan diputar hingga pas. Oh ya, jarumnya tadi kan habis walaupun sebelum dibuka itu kan dikencengin sih kan biar nggak
Apa ya, Mega. pas naik biar nggak mencelat. Nah, soalnya kendo kan. Masukkan siring ke pusat needle dan putar hingga pas. Terus tarik siring dan needle untuk membiarkan udara mengalir ke sekitar port of injection. Terus yang kedua, membuka ampul lautan obat. Jadi pindahkan semua lautan obat dari leher ampul tadi dengan mengetuk-ngetuk juga bisa atau dengan melakukan gerakan G-motion tadi. Terus diseka bagian leher ampul dengan alcohol swab dan biarkan mengering. Terus dirikan ampulnya. Terus yang ketiga untuk mengambil lautan obat tuh pegang ampul dengan posisi 45 derajat, patahkan bagian atas ampul dengan arah menyerang petugas tadi. Terus patahkan ampul dan kasa itu dibuang ke dalam kantong buangan. Selanjutnya ada mengambil lautan obat. Jadi pegang ampul dengan posisi 45. Nah, itu masukkan needle ke dalam ampul, terus tarik seluruh lautan dari ampul, bahu ampul ya, terus tutup needle. Setelah itu pegang ampul dengan 45 derajat, sesuaikan volume lautan dengan siring sesuai yang diinginkan dengan menyuntikkan kembali lautan obat yang berlebih kembali ke ampul, terus tutup kembali needle-nya. Terus yang nomor 4, untuk permintaan intravena drip, suntikan lautan obat ke dalam bag infus dengan posisi 45 derajat, perlahan-lahan melalui dindingnya agar tidak berbuih, seperti yang kita katakan tadi, dan tercampur sempurna. Dan yang kelima, untuk permintaan IV bolus, ganti needle dengan ukuran yang sesuai untuk penyuntikan. Bolus itu langsung dari sirine ke Mm-mm. pas. Kalau bolus itu langsung ke, sing infus Dari itu apa sih? infus Drip itu ya? apa namanya aku Sing drip piye mas? Drip ki sing apa sih kayak? yang kayak kena infus. Kalau bolus itu yang dari suntikan langsung diberikan. Oh, oh, sing iku nggak sih? Enes dicampur iku nggak sih? Mm-mm. Enes dicampur, enes langsung ke infusnya kan? Bagian mana yang harus diperhatikan pada sediaan cough dan vial? Vial, vial ini kan ada KT, terus ini dilapisi dengan aluminium foil juga. Terus ini buat sediaan cough itu tutup septa, septa dengan parafilm untuk sediaan dalam cough. Oh, pakai parafilm ya, Ki? Sing iki. Parafin. Ini teknik Nah, kui parafilm. apa sih parafin? Parafilmnya sih kuning-kuning kayak ini nggak sih? Sepi deh sing golek kayak ini. Hmm, Enggak kuning ding. Putih-putih. Kalau saya dibilangin Bu Ika kayak bunuh gini. tuh yang maaf. Bunuh tuh apa Bu Ika? Buat apa kemarin katanya? Tuh tinggal nutup nggak sih? Oh, kan misal Sampar dibuka, kita ketika plus. kan nggak diambil semuanya kan, terus bisa Hmm. ditutup pakai itu. Mm-mm. Nah, iki anune di atas. Apa nih namanya? Mm-mm. Tel- Buffle. tel- Oke. Oke, jadi lanjut untuk selanjutnya ada critical point. Do not touch, buat yang searing itu jangan sentuh tip sama telungalnya. Telungal tuh saya deket itu tadi, saya buat tarikan itu. Terus yang needle ini jangan sentuh
ini, ujung needle ini sampai bevel tipnya. Terus kalau buat vial atau botol IV itu kabel topnya si aluminium itu. Terus kalau buat ampul itu leher ampulnya si ini. Nah, untuk sediaan vial atau botol IV dan ampul itu harus di swab dengan alkohol steril sebelum digunakan untuk cegah kontaminasi. Jaga-jaga. Nah, di setiap sediaan steril itu pastinya etiket, ada etiket dalam dan etiket luar. Nah, untuk etiket dalam itu isinya ada identitas pasien, nama lengkap, terus nama rekam medik, terus nama obatnya, konsentrasi atau kadar obatnya, terus nama cairan atau pelaut, tanggal dibuat, beyond use date atau BUD, itu tanggal setelah kemasan dibuat atau dibuka, sama inisial petugas yang membuat. Nah, kalau etiket luarnya itu identitas pasien atau nama lengkap, nama rekam medik, ruang perawatan, dan jumlah sediaan. Etiket luar itu kayak gini. Etiket luar itu kan, jadi kan setiap setiap pasien itu kan obatnya nggak cuma satu. Jadi itu dijadiin satu dalam wadah, terus wadahnya itu dikasih etiket luar. Nah, untuk penyimpanan dan transportasi, sarana penyimpanan itu ruang yang aman, suhu dan kelembapan ruangan itu dikendalikan, sama terdapat tempat penyimpanan dengan pendingin yang terpantau suhunya selama 24 jam untuk kestabilan obatnya. Untuk transportasi ke ruang pelayanan itu menjamin keamanan dan kestabilan obat sama dokumentasi, terus salah terima dan informasi penanganan limbahnya. Nah, selesai. Kita itu ya nonton video. Ya, Oke, bentar. Kelihatan toh? di full. Nah, Mana? kelihatan, kelihatan. Oke, kelihatan. Kedengaran suara nih? Enggak, ih. Hmm. Oh, tidak. Ini persiapan dispensing sitostatik. Dokter tuh yang menulis protokol kemoterapi pada catatan terintegrasi pasien. Jadi ditulis di RPO, pemberian obat. Terus yang kedua, perawat mengetik protokol yang telah ditulis oleh dokter dan dilengkapi dengan nama pasien, nama rekam medik, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, ulangan, diagnosa, terus siklus, tanggal kemoterapi berikutnya, dan dokter bertanggung jawab. Terus yang ketiga, perawat itu juga mengirimkan protap prosedur tetap yang telah diketik ke depo farmasi rawat inap. Yang keempat, petugas depo farmasi rawat inap itu berkoordinasi dengan apoteker yang melakukan dispensing obat Zito. Terus yang kelima, apoteker memeriksa kelengkapan data di dalam protap tadi meliputi data pasien, nama obat, dosis, frekuensi, rute, dan lautan infus yang digunakan. Kalau tidak lengkap itu apoteker melakukan konfirmasi ke ruang lanap, ruang rawat. Nah, terus kalau mengambil obat dari gudang farmasi dan memeriksa kelengkapan obat, nama obat, jumlah, dan tanggal kadaluarsa itu wajib diperiksa.
Terus yang ketujuh, menyiapkan etiket yang berisi nama pasien, nama rekam medik, ruangan, nama obat, dosis, jumlah, dan jenis pelaut, rute pemberian, tanggal penyiapan, dan tanggal kadaluarsa. Nah, bila sudah lengkap semuanya, apoteker melakukan rekonstitusi sesuai dengan prosedur tetap kemoterapi tersebut. Benar. Yes. Ini persiapan pencampuran sediaan, cuci tangan, wajib, pakai APD, atau pelindung diri, buat alat bahannya. Paspor. Ini buat passbooknya. Dilakukan dispensing sediaan situ. Mati benar. Ini pakai DSC sih lebih gitu ya. Ini disinfektannya, disinfeksi. Satu alat berlaku di semua, di meja, di dindingnya. Panas mejanya. Semua sediaan di alkohol swab dulu.
Dan kelima, jarum suntiknya. Setelah itu sediaan dikasih aluminium foil. Kasih etiket. Dikasih label juga. Ini obat cancer, jadi sudah toksik. Terus distribusi lagi melalui paspor. Jangan lupa dibersihkan lagi. Dan itu terus dimatikan. Selesai. Yang lain apa ya? Ini coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Perkenalkan nama saya Apoteker. Hari ini Hmm? kita suaranya krungu. Soalnya kok enggak? Iya, sehingga krungu. Oh, akan berpraktek terkait teknik aseptic dispensing. Pertama, kita praktek cara memakai sarung tangan. pakai handscoon. Buka sarung tangan, kemasan sesuai petunjuk. Open. Ya. Itu akan di bidang datar dan buka. Setelah dibuka, ambil salah satu sarung tangan menggunakan jari dan menyentuh bagian dalam sarung tangan dan masukkan ke dalam sarung tangan. Setelah itu, buka sarung tangan selanjutnya, sentuh bagian luar sarung tangan dengan tangan yang telah menggunakan sarung tangan, lalu masukkan tangan selanjutnya. Oh, jadi kalau Jangan satunya sentuh udah pakai bagian boleh dari sarung sentuh tangan. satunya ya? Sarung tangan masuk, setelah itu atur jari-jari sesuaikan dengan sarung tangan. Setelah memakai sarung tangan, usahakan tangan harus bagian dalam harus menghadap ke barat supaya mengurangi kontaminasi. Selanjutnya kita akan memperagakan teknik memindahkan sediaan obat dari ampul. Pertama, ampul itu terdiri atas dua. Ampul yang punya tanda dineknya. Ada lingkar putih di bagian layar ampul. Ini model pertama. Terus ini ampul yang ada titik di kepala ampulnya. Titik biru. Jadi ini ada dua model ampul dan cara mematahkannya juga
ada dua. Sebelum kita mematahkan ampul, kita memindahkan. Biasanya ada ampul yang ada cairan di kepala ampulnya. Jadi sebelum kita mematahkan, kita harus memindahkan seluruh cairan ampul berada di bawah ampul. Cara untuk menghilangkannya, letakkan ampul, kepala ampul di bagian bawah, terus buat J motion atau J terbalik. Caranya pertama, kepala ampul, terus buat J terbalik sambil dihentakkan. Maka seluruh cairan di kepala ampul ini akan turun ke bawah. Nah itu setelah dipastikan turun ke bawah, lalu kita patahkan ampulnya. Dua layer ampul dengan Alkohol swab. kapas alkohol ini kita swab satu arah, satu kali memutar. Setelah itu ini model ampul yang mempunyai tanda lingkaran putih. Jadi untuk mematahkannya, setelah disuap, kita patahkan, berdirikan ampul, patahkan ampul. Cara mematahkannya, mematahkan ke depan. Jauhi operator atau petugas. Begini, mematahkan. Oke. Setelah itu, patahan dan kasa atau alkohol swabnya dibuang ke wadah. Terus untuk mematahkan ampul yang punya titik biru, pertama kita buka alkohol. Ampul itu titik biru ini harus berada di depan, di bagian depan. Jadi ini harus berada di depan, harus patah. Tidak boleh berada di samping. Untuk mematahkan ini tidak boleh, harus berada begini, tidak boleh, karena ini cara untuk mematahkannya harus ke depan. Ini sudah ketentuannya. Kalau ini baru patahkan kayak begini, bisa keras dan tidak patah. Jadi titik biru ini sebagai patokan. Jadi kalau kita dapat ampul yang ada titik birunya atau titik di bagian kepala ampul, hadapkan ke depan. Setelah itu patahkan. Patahkan, jauhkan, patahkan tadi patah. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan mempraktekkan teknik pembinaan sediaan obat dari vial. Pertama, kita membuka vial larutan obat. Kita buka dulu penutup dari vial. Setelah dibuka, kita swab dengan alkohol satu arah. Akan terkena dengan rubbernya. Setelah itu, kita buka spoit dan masukkan Oke. di dalam vial.
pelarutnya Aquades harus tetap menswab alkoholnya di bagian leher. Kebetulan ampul ini ada bagian titik di kepalanya, jadi kita hadapkan ke depan. Katakan itu. Pastikan piring dan handle miring, dan pastikan kita menusuk di bagian lingkaran, di dalam lingkaran. Setelah itu Levelnya ngadep ke atas. kita sambil ditekan, sambil ditusuk, kalau masih sedikit baru ini kita akan memindahkan cairan ke dalam vial. Jadi di sini dalam siring ada 5 mili cairan. Nanti akan bertukar dengan udara yang ada di dalam vial. Kita kan, kipas, kan, pas, kan, pas, Oh, bisa gitu ya. kan, pas, kan, pas. Sampai seluruh cairan masuk ke dalam vial. Di siring ini tertera juga 5 mili. Ngelak ya. Nggak bisa. Jadi Hmm. prinsipnya sudah ada pertukaran. Kita menukar cairan dengan udara. Jadi udara dalam vial ini sudah tertukar keluar masuk ke dalam siring, dan cairan dalam siring sudah masuk ke dalam Iya. vial. Setelah itu kita cabut, tutup kembali. Setelah itu kita mogenkan. 8. Selanjutnya kita ada juga pakai dextrose dan NaCl. Jadi sini contoh infusnya. Ini infus yang masih tersegel. Setelah segel dibuka,
dibuka. Terus ini ada rubbernya, karetnya. Ada di sini penanda di mana ada in Oh. ada 2 lubang, 1 2 dan out. Nah, untuk ini biasa kita untuk memasukkan obat-obatan, obat. Terus untuk out biasa untuk dipakai infus set. Nah, masuk infus set untuk ngalir ke obatnya ke pasien. Terus untuk obat untuk botol infus ini ada macam-macam. Ini ada 2 contoh. Di sini yang ada keterangan in dan out. Di sini tidak ada keterangan. Ada 2 titik kiri dan kanan. Usahakan setiap ingin mencampur atau melarutkan obat atau mengambil cairan, usahakan selalu menusuk di dalam lingkaran. Seperti di dalam lingkaran ini dan ini. Terus ini juga namanya ampul. Ini ampul. Nah, cara untuk mematahkannya ini diputar. Terus diambil di bagian yang telah terbuka ini. Jadi jangan sekali-sekali ditusuk di bagian sininya. Biasanya ada gitu. Nah, jangan, karena itu bisa merusak. Sama dia merusak ampulnya itu sendiri dan merusak needle. Jadi, ini contoh vial. Nah, ini contoh vial. Nah, ini ada lingkaran di karetnya ini di dalamnya. Di dalam lingkaran kalau kita mau melarutkan atau mengambil cairan. Ini ampul, contoh ampul yang ada necknya yang lingkaran putih di necknya, dan tadi ada ampul yang ada titik. Ini ada needle, siring, siring ada macam, ada 1 mili, 3 mili, 5 mili, 10 sampai 50. Terus ini needle dengan ukuran lubang terbesar itu 18 dan yang kecil itu 27. Jadi semakin tinggi angka, semakin kecil lubang. Semakin rendah angka dari needle, maka semakin besar lubang dari needle. Demikian materi terkait alat-alat dan praktek terkait teknik aseptic dispensing. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga apa yang kita bisa pelajari, kita bisa manfaatkan dan bisa diimplementasikan ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut video apa ya? Pengelolaan obat dan limbah kemasan kemoterapi oral itu berapa menit ya? 3 menit. Ini Ya. po? Ya. Oke. Selesai. Oke, selanjutnya kita tonton pengelolaan obat dan dan kemasan kemoterapi oral. ya. Dahulu, kemoterapi utamanya diberikan secara intravena. Namun, seiring berjalannya waktu, penata laksanaan menggunakan kemoterapi oral mulai berkembang. Apa yang perlu kita perhatikan terkait penggunaan obat kemoterapi oral?
Untuk keluarga atau pendamping pasien, gunakan sarung tangan karet saat menyentuh obat kemoterapi agar tidak kontak dengan kulit. Kemudian, cuci tangan dengan Jadi sabun apa saat melepas sarung tetap tangan. pakai APD ya? Pasien Ya, Handscoon. sarung tangan. Iya. tidak menggunakan sarung tangan. Namun, wajib mencuci tangan dengan sabun setelah menyentuh obat kemoterapi. Hmm. Saat minum obat, tablet tidak boleh digerus, dipecahkan, atau dikunyah. Pada sediaan yang berbentuk kapsul, kapsul tidak boleh dibuka kecuali ada petunjuk dari apoteker atau dokter. Jika pasien kesulitan menelan tablet atau kapsul, dapat menghubungi apoteker. Bagaimana penyimpanan obat kemoterapi oral? Simpan obat kemoterapi oral pada suhu kamar, Kamar jauh jauh dari dari panas, kelembapan, dan cahaya. matahari. Simpan di tempat yang tertutup rapat. Jauhkan obat kemoterapi dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan. Simpan brosur atau informasi yang diberikan yang memuat aturan minum obat, petunjuk penyimpanan khusus, dan potensi efek samping obat. Bagaimana membuang limbah kemasan obat dan obat yang tidak digunakan lagi oleh pasien? Obat kanker yang tidak digunakan lagi harus dikembalikan ke bagian farmasi. Oh, jadi kalau obat cancer itu dikembalikan lagi ke farmasi kalau udah nggak Masukkan digunain, obat atau nggak limbah dikonsumsi. kemasan obat ke dalam kantong sampah plastik. Diikat erat, lalu dimasukkan ke kantong sampah plastik kedua, lalu dibuang di tempat pembuangan limbah sitostatika di depo farmasi Kasuari. Buang limbah kemasan obat kemoterapi oral di tempat sampah berwarna ungu yang tertulis limbah sitotoksik dengan logo sel membelah di depan loket pelayanan Oke. resep Depo Farmasi Kasuari RSUP Dr. Karyadi. Pesan ini disampaikan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi bersama Menuju Sehat. Lanjut, kita nonton video lagi ya guys, biar tambah masuk. Kita penanganan sediaan obat sito dulu. Kedengaran nggak? Katakan bahwa penanganan Luar. dalam kegiatan yang dilakukan tahu bahwa kegiatan ini berpotensi terjadi pada paparan. Pada dokter, ketika memberikan obat secara integrasi maupun fluorodesis, maka mungkin terjadi paparan. Pada perawat pun bisa terjadi paparan jika memberikan obat, baik itu melalui intravena, bolus, nasogas tutup, ataupun powder. Nah, dalam hal ini, farmasi pun bisa terpapar obat-obat kemoterapi melalui proses penyiapan obat dan pencampuran obat. Petugas lain seperti pengantar barang dan ruang perawatan serta housekeeping yang mengolah limbah sitostatika dan mengolah SPK pasien ini juga berpotensi mengalami paparan obat kemoterapi. Rute potensial terjadi paparan bisa melalui inhalasi, mana uap yang tumbuh pada saat preparasi dapat masuk ke dalam sistem tubuh. Absorpsi di mana ditumpahkan langsung pada anggota badan, kontak dengan permukaan permukaan patient, perlindungan yang tidak memakai atau terang.
Karena permukaan meja tempat pencampuran pasien atau lantai kamar perawatan serta wadah-wadah seperti coverage dapat merupakan ataupun tidak. Ketiga, melalui atau tidak cairan baik satu kopi Loading ya. Gak ada suaranya. Dengar nggak? Enggak ya. Duh, iklan. Buat tenggorokan, buat kamu gak nyaman. Bukan kamu aja, orang lain juga. Strepsils dan antiseptic action cepat tegakkan tenggorokan dari awal gejala. Saat Strepsils, kapan aja? Rambutku 2 bulan setelah dicek tetap charge, tetap healthy, glowy, bouncy. This is my hero, Anti Miracle Supplement Conditioner. This is my care secret. pada saat mematahkan ampul kita terjadi Masih nggak Tunggu, kedengaran? tunggu. tepatnya bisa terjadi kontaminasi karena Ampulnya. pas seperti ini dari dalam ampul. Ampul. Ini kita bisa melihat bahwa proses terjadinya kontaminasi itu bisa terjadi melalui pembuatan yang salah pada saat pembuatan. Efek paparan obat tertentu yang pertama adalah efek ampul, mana saat terjadi sakit pada tenggorokan, lalu bisa batuk kronis, pasien juga bisa mengalami infeksi, operator dalam hal ini bisa mengalami infeksi, pusing, Iritasi iritasi mata. bagian mata. Efek kronis yang lain adalah seperti gangguan reproduksi genetik, kelainan bawaan, serta terjadi kanker. Ini efek kronis. Nah, jadi kalau untuk petugas yang mungkin ada niatan ke depannya itu kan sudah menikah, terus ada niatan mau punya Ngomong. anak gitu, itu bisa untuk berhenti di dispensing obat Sito ini. Kalau jika tugasnya di obat Sito ya, itu 1 bulan atau 3 bulan sebelum program kehamilan, baik laki-laki maupun perempuan. Karena itu kita perlu mempelajari dalam hal ini sebagai calon tenaga teknis kefarmasian, kita perlu memahami apa itu penanganan obat kanker. Dalam hal ini, penanganan obat kanker itu ada 5 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, dilakukan secara aseptis. Artinya, obat kanker yang merupakan sedia steril, namun disiapkan tidak harus bebas dari kontaminasi mikroorganisme. Yang kedua, obat kanker ini disiapkan dalam kemasan siap pakai sesuai kebutuhan pasien. Artinya, dalam hal ini, obat disesuaikan dengan Dosis yang dibutuhkan pasien. Ketiga, dilakukan oleh tenaga farmasi obat. Artinya, tenaga farmasi dari apotek maupun tenaga farmasi. Keempat, adanya pengendalian pada tahapan tugas sarana dalam penanganan sebuah. Yang kelima, Wajib menggunakan APD. mengamankan pada saat pencampuran pada pasien sampai pembuangan obatnya. Ada beberapa hal faktor yang perlu kita pahami dalam penyiapan sekian kanker. Yang pertama adalah Sama kayak tadi, pakai uang khusus, terus pakai BSC-nya ada HEPA filter, petugasnya pakai APD, terus petugasnya juga yang terlatih profesional dan cara pemberian obat kansernya. Yang kedua, adanya lemari campuran biological sampling evidence. Yang ketiga, adanya HEPA filter atau high efficiency particle filters yang digunakan pada saat yang digunakan di dalam ruang atau dipasang.
Yang keempat, adanya alat sendiri atau yang dikenal dengan APD, sumber daya manusia terlatih serta cara pemberian obat kanker. Di mana ada 5 kegiatan utama dalam penanganan obat kanker, yaitu pertama adanya dosis secara akurat, dua melarutkan sediaan obat kanker sesuai dengan pelarut yang Sesuai. dalam protokol, lalu mencampur sesuai dengan protokol pengobatan, mengemas dalam kemasan tertentu, dan membuang limbah sesuai prosedur yang berlaku. Apa tujuan penanganan obat kanker? Adalah agar keamanan. Jadi tujuan penanganan obat sito ini untuk keamanan pasiennya itu terjamin dan mengurangi medication error. Terus yang kedua, personal dan lingkungan yang terlibat itu terlindung dari paparan bahan berbahaya. Yang ketiga, produknya juga terlindung dari kontaminasi mikroba dengan teknik aseptis itu mutunya terjamin. Dan yang keempat itu efisiensi biaya dan efisiensi waktu perawat. Paparan. Dua, personal dan lingkungan yang terlibat terlindung dari paparan bahan berbahaya. Yang ketiga, produk terlindung dari kontaminasi mikroba. Dalam hal ini, yang perlu kita lakukan adalah melakukan penanganan yang sistematika dengan teknik aseptis, mutu terjamin, dan pasien mendapatkan obat yang steril. Yang keempat, efisiensi biaya dan efisiensi waktu perawat. Nestle melatih lebih dari 200.000 petani kopi dalam menerapkan pertanian regeneratif. Dalam hal ini, regulasi yang menaungi pelayanan penanganan obat kanker adalah Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, di mana disebutkan dalam hal ini dispensing steril harus dilakukan di instalasi farmasi dengan teknik aseptik untuk menjamin sterilitas dan stabilitas produk, serta melindungi petugas dari paparan zat berbahaya dan menghindari terjadinya kesalahan pemberian obat. Ini seperti yang sudah disebutkan, jika di pertemuan sebelumnya kita. Jadi regulasinya itu rumah sakit perlu mengembangkan kebijakan pengelolaan obat untuk meningkatkan keamanan, khususnya untuk obat yang harus diwaspadai yaitu high alarm medication. Jadi high alarm medication ini adalah obat yang harus diwaspadai karena sering menyebabkan terjadinya kesalahan atau kesalahan serius, sentinel event, dan obat yang berisiko tinggi menyebabkan reaksi obat yang tidak diinginkan atau ROTD. Nah, jadi kelompok obat high alert ini diantaranya yang pertama itu ada obat yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip. Jadi nama obat serupa dan ucapannya juga mirip atau disebut juga dengan LASA, look alike, sound alike. Terus yang kedua itu ada elektrolit konsentrasi tinggi, misalnya ada kalium klorida 2 mili ekuivalen per mililiter atau yang lebih pekat. Terus ada kalium fosfat, natrium klorida lebih pekat dari 0,9% dan magnesium sulfat yaitu 50% atau lebih pekat. Sama obat-obat yang obat-obat situ untuk cancer. Obat campuran untuk sekarang berat, dimana adalah obat yang harus diwaspadai karena sering menyebabkan daya manusia perlu kita siapkan terjadinya kesalahan atau obat yang tidak dikendaki. Nah, dalam hal ini sumber daya manusia yang perlu kita lihatkan dalam pelayanan penanganan obat kemoterapi adalah adanya paketan juga tenaga teknis kefarmasian dengan jadwal yang sudah diatur, tidak lupa sesuai dengan kebutuhan pasien. Dalam hal ini jumlah pasien menyesuaikan jumlah pasien dan juga pekerjaan yang dicampur. Dan yang perlu menjadi perhatian penting bahwa sumber daya manusia yang melakukan penanganan ini harus sudah mendapatkan pelatihan yang memadai tentang teknik aseptik dan penanganan sediaan sistematika. Dan hal terkait dengan monitoring bahwa setiap sumber daya manusia wajib melakukan MCU setiap 6 bulan yang meliputi pemeriksaan hematologi, analisa dan evaluasi darah penting. Ya, jadi petugas yang bertugas di sediaan penanganan sediaan sito ini itu wajib melakukan pemeriksaan rutin setiap 6 bulan sekali untuk apa ya antisipasi jaga-jaga apa ya efeknya tuh ke petugasnya enggak gitu loh. Perlu memenuhi persyaratan yang pertama adalah kelas 10
Nah, ini untuk sarana dan prasarana. Yang pertama adalah ruang aseptic dispensing. Itu harus memenuhi persyaratan. Ruang bersihnya itu kelas 10.000 dalam LAF. Bahwa di dalam ruangan tersebut tidak terkandung lebih dari 10.000 partikel yang berukuran dari lebih dari 0,5 mikron. Nah, ini kita Tidak terkandung 10.000 partikel yang berukuran lebih dari 0,05 mikron. pahami kelas karena juga ada sekalian mempelajari di dalam latihan flow, di dalam latihan BSD yang digunakan untuk kemoterapi itu harus kelas 100. Ruang dan tempat penyiapan itu kelas 100.000, ruang antara kelas 100.000, ruang dan dipakai kelas 100.000. Dari sini kita bisa pahami makin besar angkanya maka dia semakin tanda kutip semakin kotor ya, tapi bukan kotor banget. Dalam hal ini jumlah partikelnya semakin banyak. Nah, pertanyaannya kenapa perlu memperhatikan masalah jumlah partikel? Jumlah partikel ini perlu dipahami karena apa? Karena pada dasarnya partikel itu bisa membawa zat kemoterapi yang tidak terlihat tadi, yang sudah saya perlihatkan di gambar tadi. Nah, ketika partikel-partikel yang keluar dari sedia itu tidak dilihat oleh mata, nah jika banyak dua partikel di dalam ruangan tersebut, maka partikel itu bisa membawa kontaminan yang keluar dari sedia yang ada. Oleh karena itu, maka jumlah partikel di dalam ruang campuran obat kemoterapi itu harus dibatasi. Nah, spesifikasi yang perlu diketahui lagi bahwa lantai dan dinding dalam hal ini harus datar dan halus. Jadi di ruang aseptic dispensing itu harus memenuhi spesifikasi yang pertama lantai dan dinding itu harus permukaan datar dan halus tanpa sambungan, terus keras sama resisten terhadap zat kimia dan fungi serta tidak mudah rusak. Terus yang kedua sudut pertemuannya itu dibuat melengkung. Kalau ruang-ruang di lantai-lantai di ruang biasa itu kan sudutnya tajam ya. Nah, ini dibuat melengkung. Terus yang kedua ada plafonnya itu untuk penerangan saluran dan kabel dibuat di atas plafon dan lampu rata dengan plafon. Terus yang ketiga pintunya itu terbuat dari stainless steel dan membuka membuka ke arah ruangan yang bertekanan lebih tinggi. Ya, pintu terbuat dari stainless steel dan membuka ke arah ruangan yang bertekanan lebih tinggi. Aliran udara ini harus dimiliki komputer. Yang keempat aliran udara menuju ruang bersih, ruang penyimpanan, dan ruang ganti pakaian. Dan ruang antara harus melalui HEPA filter. Terus yang kelima ada tekanan udara. Kalau tekanan di dalam ruang bersih itu 15 PA. PA ini apa ya? Sabar. Kan? PA. Oh, pas, Pascal. 1 PA, 1 N per meter persegi. Itulah. Lebih rendah dari ruang lain. Terus tekanan di BSC itu lebih negatif dibandingkan dengan clean room untuk menghindari kontaminan berpindah ke lingkungan sekitar. Terus untuk suhu ruangannya itu 16 sampai 25 derajat Celcius dengan kelembapan 45 sampai 55%. Pascal itu dari ruang lain. Pertama dalam ruang kemoterapi tekanan udaranya itu harus lebih negatif karena tekanan udara di ruang kemoterapi itu lebih besar dibanding dalam ruang kemoterapi karena kalau misalnya di dalam ruang kemoterapi tekanan tinggi maka kemungkinan ada obat kemoterapi yang keluar maka itu akan berakibat pada kontaminasi lingkungan juga. Karena itu maka dikatakan tekanan di dalam BSD itu harus negatif, tekanan di dalam punya kamar obat kemoterapi itu harus lebih negatif dibanding lingkungan sekitar untuk menghindari kontaminan juga ke lingkungan sekitar. Berikutnya temperatur antara suhu 16 sampai 25 derajat Celcius dengan kelembapan 45 sampai 55 derajat Celcius persen maksud saya. Nah, dalam hal ini contoh ruang antara bisa Anda lihat sekalian bahwa antara dinding dengan lantai itu adalah pertemuan yang halus dan keras. Halus, ini melengkung. Antara pertemuan dinding dengan lantai itu tidak ada serta tidaknya terjadinya penumpukan atau partikel di yang makanya kita membuat dalam contohnya ya ini adalah bentuk di mana pada
kita lihat bahwa di sini antara penyerangan di filter itu tidak ada yang keluar. Jadi di sini semua berada rata dengan plafon. Dan semua bahan di sini itu tidak melepaskan partikel. Kita bisa lihat batik troli yang digunakan itu semua terbuat dari stainless steel. Stainless Dan steel. terbuat dari kayu itu untuk mencegah terjadinya penempelan partikel pada ruang kerja. Ini adalah beberapa penyiapan, mana dalam ruang penyiapan juga ada gas, si obat-obat kemoterapi yang harus disimpan pada suhu kulkas. Ini pasbox. Pasbox. Pasbox ini adalah tempat untuk transfer material dari satu ruangan lain, maka kita mencegah terjadinya paparan udara dalam jumlah yang banyak. Karena itu maka pasbox sebagai tempat transfer udara atau material atau dokumen dari satu tempat ke tempat lain. Ini pasbox adalah tempat pembuangan sampah dari ruang untuk campuran. Ini adalah gambaran monitoring dari ruang kemoterapi di mana perlu diperhatikan terkait dengan tekanan ruangan di ruangan tersebut. Nah, hal kedua yang perlu kita perhatikan adalah terkait adanya sitotoxic draft safety cabinet. Ini berbeda dengan biological safety cabinet yang biasa digunakan. Oh, Karena dalam hal ini ada ini ya, CDSC. Kita kan tahunya BSC, LAF ya. Proses transaksi dan di mana tekanan udara di dalam sitogar atau Bentuknya iya ya. negatif dari tekanan udara luar. Sehingga aliran udara bergerak dari luar ke dalam CDSC, mana di dalam CDSC udara bergerak vertikal membentuk barrier. Sehingga tidak ada percikan obat kanker di dalam CDSC dan obat kanker. Jadi beberapa penting yang kita perlu tahu bahwa untuk kita obat kemoterapi itu menggunakan bukan BSC tipe biasa, dia harus menggunakan sitotoxic draft cabinet, di mana di dalam CDSC tersebut tekanan yang harus lebih negatif dari tekanan luar. Selanjutnya bahwa aliran udara adalah aliran vertikal, seperti membentuk barrier untuk mencegah terjadinya percikan obat kanker ke arah petugas. Yang dimaksudkan bahwa ketika udara kotor masuk, maka udara ini akan dihilangkan terlebih dahulu melalui filter yang ada di dalam CDC. Obat ini aliran udara akan naik ke atas, difiltrasi kembali dan masuk kembali ke dalam bentuknya gratis foto. aliran udara bagaimana ketika masuk ke dalam CDSC diidentifikasi dan aktifkan lalu dimasukkan lagi ke dalam CDSC. Asap di bantu legakan dengan Strepsils. Batasi barang yang dimasukkan. Terus dalam hal penempatannya, objek besar minimum berjarak antara 150 mm, sedangkan objek kecil minimum berjarak antara 50 mm. 15 cm sama 5 cm. Mencegah terjadinya turbulensi. Artinya ketika obat-obat tidak ditempatkan dengan baik, maka akan juga terjadi turbulensi. Artinya aliran yang tetap dicapai dalam hal ini ya, itu menjadi kacau aliran udara sehingga risiko paparan juga. Yang ketiga, kita akan membahas terkait dengan APD, di mana untuk melindungi petugas dari keterpaparan obat kanker, maka ada 5 APD standar yang dibutuhkan. Pertama adalah baju 4 jam sudah bermancar dengan bahan bersifat dapat menahan penetrasi partikel tumpahan obat. Kedua, sarung tangan ini terbuat dari latex yang tebal dan tidak berbedak, dianjurkan menggunakan double. Tiga, adanya topi disposable tapi kalau sudah lengkap jadi tidak topi. Keempat adalah masker dan yang kedua adalah kacamata. Ini adalah perlengkapan standar dalam pencampuran obat kemoterapi. Di mana ada beberapa peralatan yang terdapat pada troli Here. pen, needle, spray, kasa besar, kasa kecil, buangan kemoterapi dalam hal ini tempat sampahnya dan juga skill. Untuk pembuangan limbah obat kanker itu ada beberapa hal yang dipersiapkan, yaitu kantong tertutup, kontainer tertutup, label, APD. Nah, di sini langkahnya jika ingin membuang limbah yaitu untuk
benda-benda tajam tempatkan dalam kontainer yang tidak terlalu tajam. Untuk musibah lain bisa di dalam kantong kuning. Nah, biasanya kita menggunakan kantong kuning ya, karena obat-obat tawar dia harus beda dengan musibah yang lain. Diberikan label peringatan pada bagian luar kantong. Selanjutnya limbah tadi dibawa menggunakan patroli, dimusnahkan dengan insenerator pada seluruh. Nah, pengangkutan limbah ini juga pakai jalur khusus ya, yang jauh dari jangkauan orang-orang gitu. Gambaran dari tempat pembuangan Tempat sampah. situ, tempat situ. Wow, warna ungu. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai penjelasan pertama terkait dengan penanganan kebakaran. Pertemuan selanjutnya kita akan Selesai. Pas atau kurang? Sudah Udah? guys. Ya, pertemuan kita sampai di sini. Kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Ya.